Panutan akidah yang kita anut adalah akidah-akidah yang telah diajarkan oleh beliau Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pokoknya terdiri dari 6. Nek arek sekolah ben ngarani rukun iman. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika didatangi salah satu sahabat, "Fa'birni anil iman." Mbok inggih kula niki jenengan paringi pirsa tentang iman. Mbok inggih kula niki jenengan paringi pirsa tentang iman. Rasulullah jawab, "Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi wa muslim." Bisa berwajah dalam rangka kegiatan rutin pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Mojokerto di MBC Trawulan. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini betul-betul bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat maslahah untuk kita semua yang hadir, khususnya umumnya masyarakat Nadiyin min yaumi hadza hatta yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau selaku revolusi dunia yang merubah dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni minadh dhulumati ilan nur, dengan ajaran-ajaran syariat agama Islam, sehingga kita semua bisa mengetahui barang yang hak dan barang yang batil. Ketiga kalinya saya mengucapkan ribuan terima kasih. Pertama kepada pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Mojokerto yang telah menempati kantor Jaki untuk kegiatan rutin Fatayat cabang, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus LDNU MBC yang telah menunjuk saya sebagai pengisi, sebagai badal holak. Sebetulnya Gus Badrun dari Ndomas, Badrun tidak bisa, kemudian Bapak Kiai Syaiful Hadis selaku ketua MWC-nya, beliau ada acara ke Melagi, sehingga walaupun bukan rotan tapi rumput pun berguna. Jadi saya dimintai tolong untuk partisipasi dalam acara sore hari ini. Untuk itu kami hanya bisa berdoa semoga acara yang dilaksanakan pada sore hari ini betul-betul dibarengi hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini betul-betul menjadi amalan sholihan makbulan. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, pimpinan anak cabang Fatayat NU Kabupaten Mojokerto beserta jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan. Sebetulnya kami tidak siap untuk menyampaikan aswaja pada sore hari ini,
Tapi kami ingin bersama-sama bagaimana NU di daerah Mojokerto khususnya Trowulan ini bisa bangkit. Maka kita harus betul-betul komitmen yang tinggi. Apa komitmennya? Jadilah kita orang Nahdliyin ini seperti air laut. Jadilah kita orang NU seperti air laut, tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah kena provokasi. Jadi apa jati dirinya air laut? Nopo jati dirinya air laut? Nopo? Nah, itu jati dirinya air laut itu adalah asin. Dan air laut itu selalu bersih. Air laut selalu bersih. Coba jenengan menawi baditen Bangkalan dan Syekhuna Khalil, kalau mau ke Batu Ampar mesti lewat Suramadu. Nek lewat Kamal, lewat numpak kapal mungkin sudah ndak wayah, sudah ndak waktunya, sudah tambah suwe tambah. Kalau kita nengok kanan kiri, lihat air laut itu sangat bersih. Padahal sampah kotoran masuk pada air laut itu keluar semuanya. Dan bersih. Kemudian tidak mudah terprovokasi, terkontaminasi. Bagaimana kalau musim kemarau air laut itu kemasukan air tawar dari anak sungai, dari beberapa sungai, dari beberapa muara itu masuk pada air laut. Tapi jati diri air laut tetap asin. Kalau musim hujan, berapa juta kubik yang masuk pada air laut? Air yang masuk pada air laut berapa kubik? Hujan dengan dari anak sungai, dari muara masuk semuanya ke laut. Tapi jati diri air laut tetap asin. Orang NU harus tetap orang NU. Bukan hanya ubudiyah, amaliyah, tetapi secara struktural dan konsekuensi itu harus dipegang penuh. Hadirin wal hadirat yang dimakan oleh Allah, panjenengan selaku kader-kader muslimat, Fatayat kan kader muslimat, mau gak mau ya harus calon-calon bunyai. Ini sudah bunyai semuanya ini, kok kejek. Ini malah coba-coba bunyai ini, coba-coba bunyai. Nopo panjenengan kok milih NU, kok mboten liyane NU? Saya tanya, panjenengan kok mboten milih liyane NU, kok milih NU? Ini dalam salah satu hadis potongan, kula mboten maca sanate. Lataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan fa wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una finnar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlussunnah wal jamaah, rawahu Tabrani. Itu yang mendorong kami saya sendiri. Memang saya dilahirkan dari warga Nahdliyin, ya, dari warga Nahdliyin. Saya milih NU karena melihat dari hadis ini, la taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Jadi umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu akan pecah menjadi 73 golongan. Fawahidatun fil jannah, cuman satu yang masuk surga. Wasintani wasabuna finnar, dan 72 di neraka. Bayangkan, saat ini muncul banyak golongan-golongan yang memang mengaku ahlussunnah wal jamaah. Semua juga sholat, semua referensinya Al-Quran dan hadis. Tapi yang mana yang harus kita pilih?
Qila man hum ya Rasulullah. Para sahabat itu bertanya, sinten tiyang sing golongan fawahidatun fil jannah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Napa ahlun itu? Ahlun itu kelompok, ahlun itu keluarga. Ya, golongan itu ahlun. Jadi ahlun itu kelompok, napa keluarga, golongan. La as-sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tapi banyak orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi yang nomor 3 ini wal Jamaah ini tidak diikutkan. Nah, wal Jamaah inilah mufakat para khulafaur rasyidin. Wal Jamaah inilah mufakat khulafaur rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan jawaban tentang golongan itu, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdi al-mahdiyyin. Kalau kita ingin selamat, ya, kalau kita ingin selamat, alaikum bisunnati. Alaikum itu abot, ya. Alaikum tetepono sira kabeh bisunnati dengan sunahku. Wa sunnati khulafai rasyidin, dan sunnah-sunnah para sahabatku yang termasuk di dalam kelompok khulafai rasyidin. Hadirat ingkang kula hormati, seperti ibadah sholat tarawih saja itu menjadi satu pembahasan yang mono yamini, ono sing 8, ono sing 4, ono sing 20. Tapi orang NU kan boten gampang-gampang nopo, boten gampang-gampang menyalahkan, karena berpikirnya boten berpikir nopo, boten berpikir mengkafirkan, menyalahkan. Kalau ada masalah dimusyawarahkan. Seperti dalam kitab Fasbul Tabareh itu sudah jelas bahwa sholat tarawih itu memang Rasulullah melaksanakan di masjid hanya 8 rakaat. Kemudian beliau khawatir kalau sholat tarawih itu diwajibkan, beliau kundur tendalem melaksanakan 20 rakaat. Siapa yang meneruskan? Adalah khulafaur rasyidin, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita harus konsekuensi kepada alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Hadirat yang kami hormati, itu apa? Manhaj, metode daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4 hal. Nopo sikap Ahlussunnah wal Jamaah? 1, tawassut. Tawassut itu sistematisme atau i'tidal. Ya. Tawassut itu jalan tengah. Jenengane wong lanang gitu ya. Khairul umur ausatuha. Tawassut. Jadi sikap Nahdlatul Ulama itu harus punya sikap tawassut. Yang kedua, tawazzun. At-tawazzun, keseimbangan, hukum papasan dan harmonisme. Itu harus dimiliki dan menjadi warga Nahdiyin, baik dari NU-nya, Fatayatnya, ya, Muslimatnya, Ibnunya. Ya ngapunten kula jene durung tau di Ansor. Kula waktu di Jatirjo, kula asline Jatirjo. Memang dulu waktu di Jatirjo kula namung ten PAC, ya, ten PAC Ibnu dari PNU. Terus diajak sama Cak Kabit, Cak Mas Nanang, Cak Khairul Muhtadin almarhum niku, kula
diajak ten PJ jadi bendahara biyen niku kantore di sebelah Masjid Al-Fatah niku wonten nek ana pertemuan ten ngene alun-alun niku wonten lho. Niku kula ten mriku. Terus ketika kula hijrah di Trowulan, kebetulan kula manggene ten Wates Umpak, satu dusun, satu desa dengan Mas Hakim niku wonten. Jadi saya ten mriki nggih pendatang. Waktu saya di Jatirjo nggih memang nggih pernah jadi rewangi konco-konco sampai iso mendirikan kantor MWC sing peletakan batu pertama itu ya Abdurrahman Wahid. Dan sekarang itu kantor MWC plus sekolah SMK niku pertama kali yang peletakan batu pertama Ki Abdurrahman Wahid. Juga pada masa kula waktu niku juga pernah mendatangkan Kiai Maksum Lirboyo itu ndamel khitanan massal. Ndamel khitanan massal ten ngene Sumber Agung ten ngene Jetis niku. Pada waktu niku karena kula mboten dikersakno urip ten ngene Jatirjo, akhire kula tazawuj ten ngene Klinterjo Suko, tapi tidak lama betul setahun kula mundut griya ten ngene Wates Umpak dadi wilayah Trowulan, baru adaptasi dengan kanca-kanca yang ada di Trowulan ngoten lho. Ya kebetulan kula nggih ranting nggih diajak dadi napa ten ngene pengurus harian Katib ini Rois Katib kedua. Nah, selama ini kalau sering diajak ketua MBC-nya untuk kesana-kesana, kebetulan niki ketua MBC-nya ada acara datang lagi, yang lain juga banyak acara dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pimpinan Fatayat cabang Kabupaten Mojokerto. Saya dimintai untuk bersama-sama datang di sini. Saya hormati semuanya. Jadi yang ketiga, iktidal, tegak lurus, lepas dari penyimpangan. Ini harus dimiliki sikap NU, baik dari NU-nya dan Banomnya. Ya semuanya dari NU-nya, Fatayatnya, Muslimatnya, IPNU dan IPBNU-nya. Jadi tiga hal ini sikap yang harus dimiliki semuanya. Tawassut, tawazun dan iktidal. Yang saya hormati semuanya. Kemudian nopo saniki panutan akidah. Panutan akidah yang kita anut, nggih. Panutan akidah yang kita anut adalah akidah-akidah yang telah diajarkan oleh beliau Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pokoknya terdiri dari 6. Nek arek sekolah ben ngarani rukun iman. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika didatangi salah satu sahabat, "Fa'birni anil iman." Mbok inggih kula niki jenengan paringi pirsa tentang iman. Mbok inggih kula niki jenengan paringi pirsa tentang iman. Rasulullah jawab, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrir wa muslim. Jadi niku anut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang pertama tentang ketuhanan. Ya tentunya membaca 2 kali syahadat, iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah dengan kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian iman, tentang iman kepada malaikat. Malaikat itu jumlahnya pinten. Malaikat jumlahnya boten sakit kita hitung. Menawi Abu Nawas ditanggeti aku delekno ngi hitungan
jumlah malaikat sebanyak bulu saged. Umale panjenengan rawuh teng mriki niat tolab. Ya. Setiap kalimat yang disampaikan oleh atau para ustaz, setiap kalimat itu menjadi malaikat. Insyaallah akan kita. Jadi setiap kalimat yang disampaikan menjadi malaikat, dan malaikat itu demo nyanggone Allah jalukna sepura orang-orang yang hadir di majelis taklim niku. Allahumma amin. Nah, menurut Al-Imam Abu Hasan, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwa malaikat sing wajib kita ketahui niku namung sedasa. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nopo tenggene madrasah-madrasah niku sakniki enten abda ubis nopo mboten akidatul amam mboten semerap. Sejelas itu zaman kecil kula tenggene madrasah niku yang paling pokok kurikulumnya gini niku mengenalkan akidah nopo aqaid 50 niku, termasuk mengenal malaikat sing jumlah 10 niku berserta nama-namanya dan tugas-tugasnya. Nah, nek panjenengan durung apal, sampean wajib ngapal nek ngakoni NU. Ngoten lho. Sampean wajib ngapal ngoten. Sampeyan tak ketengene ustazah sing mulai ning ngene TPQ niku pasti apa. Yang kedua, yang ketiga tentang kitab-kitab Allah wa kutubi. Kitab-kitab Allah jumlahe wonten menawi boten lepat niku wonten 104. Nanging kita hanya wajib kenal dan hafal 4 nih. Tapi nek isine Al-Qur'an mawon kula piyambak paling ruwe nggih alif lam mim tok nggih. Yang lain nggih boten semerep. Benda nek nyample-nyample potongan ayat soalnya butuh luwe suwe oleh ngaji, butuh peralat-alat untuk mendukung isane iso nerjemah Al-Qur'an. Boten saged kita baca Al-Qur'an terus diartine dengan secara terlek mawon boten saged, tapi butuhkan waktu dan ilmu yang mendukung. Kita wajib ngerti, wajib apal kitab-kitab 4 yang sudah direkam oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari niku. Masuk kitab Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, yang lain boten wajib. Nek durung apal nggih jenengan apalaken. Wong NU ka apal kitab-kitab sing harus kita ketahui. Minimal dalam Al-Qur'an pun enten niku. Berikutnya tentang warusulihi. Orang-orang aswaja, orang-orang NU betul-betul harus kenal dengan jumlah rasul dan nabi. Nah, nabi ini wonten pinten? Kathah nggih. Pinten bunyain? Pinten? Oke, kalau betul takut saya jadi diketahui kok. Jumlahnya nabi itu ada 24.000. Ya, 24.000 yang betul lepat. Kemudian Rasul dan Nabi ada 313. Tapi kita hanya wajib hafal jenenge niku namung selangkung. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Apa? Selesai niku. Nah, wong NU ngaku dadi fatayat kok mboten apal nggih, monggo diapalaken bareng-bareng jenengan tumbas Aqidatul Awam niku. Itu wajib menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi mboten wajib makdhon. Nggih. Wajib makdhon kan salat 5 waktu wajib makdhon. Tapi wajib dalam arti orang-orang aswaja harus mengerti. Yang keempat, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumul akhir, hari akhir. Jadi ono kiamat suro, ono kiamat kubro. Suro ya kematian. Tentu kita butuh pendukung nek mati dadi api.
Nggih napa nggih? Kita ingin kalau mati dadi wong sing husnul khotimah. Nggih, semua yang kita cari selama kita kesana kemari, nggih, ngalor ngidul kepingin dadi wong sing untung, wong sing bejo. Napa kepingin dadi wong untung? Ya napa? Carane kita dadi wong sing slamet donya akhirat. Dan kitab Pasyatul Mustafa ala Sobab niku wali Sa'idi salah satu. Ada 3 aspek sing dadekno kula kalih panjenengan niku dadi wong sing bejo, wong sing untung, wong sing selamat. Yo aswaja yo ngaji titik. Apa sih? Sak unine jare Yai Bukhari, sak unine ngoten. Ngapunten. Niku enten 3 perkara sing dadekno urip bahagia. Siji utun halalun. Makanan yang kita makan itu harus halal, baik zatnya atau sumbernya. Ojo gawe bal gedual, ya, bal gedual, bal gragal, bal aspal, bal sandal, pokoknya ekolu ya diutal. Ya akhir dikajak kau tuh ya. Dados sing pertama yang dominan itu adalah utun halalun, makanan yang kita makan halal. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Ini termasuk golongan orang-orang yang sa'id, orang-orang yang akan beruntung. Allahumma amin. Sebab apa? Al ulama warasatul anbiya. Tapi ulama yang bagaimana? Itu harus jenengan tanda-tanda tentang aspaja kan ngoten. Innama yasyallahu min ibadil ulama. Ulama-ulama yang betul-betul kredibel ilmunya, yo duwe ilmu, yo dilakoni, yo diulangno. Itu menurut keterangan kitab Aswaja niku yaitu innama yasyallahu min ibadil ulama. Wong sing duwe ilmu gelem mulang mari ngono dilakoni, yaitu nah, maka disebut al ulama warasatul anbiya. Jadi yang kedua, nek kepingin dadi wong sing slamet donya akhirate wa mujalasatul ulama. Yang ketiga nopo? Wa sholatul khamsu ma'al imam. Apa nopo ente? Wa sholatul khamsu ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam. Apa nopo enteng? Ya, apa to enteng? Nek panjenengan bangun musola apik urun granit 10 meter, urun semen 10 bal mungkin gampang. Wis mari ya wis. Tapi jenenge salat berjamaah dengan kontinu ajik istiqomah itu abot. Ya, enteng abot enteng. Wis kepake ngono. Kula piyambak. Ya. Kula piyambak niku mungkin jarak dari rumah ke musola, mboten masjid dan musola itu 100 meter. Tapi kanten kula mantun dakwah, jadi nek yang musola mboten lampu, kula butuh sepeda motor, cek cepet mboten. Kula mantun dakwah di ingin apa? Ingin kepingin jamaah. Tapi si pekere ae loro. Nggih. Tapi nek krungu adzan, krungu hayya 'alas shalah padahal wis waktune wis mundur. Nek asar jam 4, nek dhuwur jam 12 kliwat. Tapi nggih gruduk-gruduk wong telu wae. Oh berarti jene abot salat berjamaah niku. Kadang-kadang niku sing ngimami niku sing ngadzani, sing pujian ya sing ngadzani, sing ngimami ya sing ngadzani. Nah, alhamdulillah. Oh berarti ya jene abot. Kecuali orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Itu nek nurut kula sing nanti kula maos den kitab Pasyatul Mustafa niku nek wong kepingin bahagia jare Kanjeng Nabi pesen nanggone Sayyidina Ali karramallahu wajha di antaranya ada 3 hal niku utun halalun wa mujalasatul ulama wa sholatul khamsu ma'al imam. Lah mboten apa-apa sih asma aja tapi ngaji didik. Oh pengen jangan protes wong kontrang asma aja kok blarang ngaji mboten. Berikutnya kula nggih elok-elok angen-angen.
Angen-angen apa kula dhewe gak kok ngaji. Padahal tendone Pak Mustofa niku Kanjeng Nabi pesen anggone Sayyidina Ali. Jadi sapa wonge bisa dari ulama, man faraqal ulama mata qalbuhu. Sapa wonge bisa dari ulama, maka hatinya akan mati. Karuan nek jasate mati oleh beras, oleh gula, oleh amplop gitu. Tapi nek atine mati niku lho. Ya Allah wujudu ka'adabi. Nggih napa nggih? Wujude entek panganan, entek dhuwit akeh. Nggih, tapi nek dijak api kok abot, berarti mati atine. Nah wis mati jasate karuan, sudah dikubur wis selesai sudah. Tapi belum selesai miturut Gusti Allah. Selesai miturut keluargane, tapi belum selesai miturut Gusti Allah. Wa umiya fi taatillah. Orang yang bisa dari ulama, maka dia akan buta hatinya. Buta hatinya. Nek pripate buta niku kudu disyukuri. Gak tahu nonton maksiat, gak tahu WA, gak tahu delok film, gak tahu TV. Ya. Kayak Mas Rocky lo buta tapi apal Al-Qur'an, apal manaqib, apal berjanji. Tadi Gus Budin wajah gendeng Mas Rocky niku buta tapi apal Al-Quran, manaqib, berjanji, sholawatan. Nah, maka naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai kita itu bisa dari ulama. Walaupun ada hadis yang menyampaikan dalam kitab Nasuh Ibad itu wonten potongan hadis, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nopo sakniki nopo tasih generasi-generasi sak sampun jenengan boten ngertos. Jelas 1500 tahun yang lalu Nabi niku pernah dawuh, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama, akan datang suatu zaman umatku lari dari ulama. Nek kira-kira nek sakniki nggih pendak nek butuh nyanggone kiai ngawudrek nggih ya, butuh nyang kiai katene butuh jabatan yang kiai, tapi engko nek wis napa jenenge karepe wis tercover wis marono bisa dari ulama. Naudzubillah. Wal fuqaha dan ahli fikih. Nek pun ngoten dos pundi, kalau sudah kita semua warga Nadiyin khususnya nek wis bisa dari ulama, dari fuqaha, ini akan diuji 3 perkara. Napa 3 perkara niku kula mboten maca basa Arabi. Siji, barokah urip, barokah rezeki akan dihilangkan. Napa sih barokah niku? Napa barokah niku? Barokah itu Yai wajib barokah Al-Fatihah. Pak Yai itu barokah. Barokah itu ziyadatul khair, kasirul khair. Tambah api uripe, keluargane tambah api. Urip barokah. Ya tentu referensi ini sedene nyagone Gusti Allah. Anake puta-putine keturunan barokah, wong tuane itu harus riyadhah. Riyadhah tidak harus puasa. Panjenengan hafal Quran ku ge riyadhah. Jangan hafal sholawat ya sholawat ge riyadhah. Panjenengan senengane salat bengi ya salat bengi ge riyadhah. Niat ndongakno anak keturunane ojo sampai anak keturunan menjadi orang yang lemah imannya. Ojo dhisikno dunyane, dhisikno agamane. Kok nek agamane kenek, dunyane katut. Sing nomor 2, wong nek wis moh ambek ulama dikei pemimpin-pemimpin sing dolim, pemimpin-pemimpin sing boten menyalurkan aspirasi. Sing nomor 3, sing dikhawatirkan kalau kula kali panjenengan teman ngelok-ngelokno ulama, seneng ambek ulama, nek mati dikersakno mati suul khotimah. Naudzubillah. Nggih, hadirin wa hadirat samiin samiat ingkang kula hormati. Ya punten punya ini ingkang badhe siap. Nggih kula mboten matur kathah, bae terlalu kathah nggih nyuwun ngapunten nggih. Memang kula mboten niat memberikan tausiah dhateng panjenengan, tapi kula niat muzakarah, iling-ilingan nggih, iling-ilingan dalam hidup niki.
Muga-muga napa sing kula aturaken dadi ilmu sing manfaat, dibarengi hidayah Allah. Allahumma amin. Kirang langkunge anggen kawula matur menawi leres hidayah saking Allah, menawi lepat punika al insanu mahal khata' wa nisyan. Kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.